Shalom, bertemu kembali dengan saya Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti tingkat SMA kelas 12. Shalom anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini menerapkan keadilan bagi semua insan. Bahan Alkitab dari kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 46 dan Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 31. Indikator dari materi kita hari ini yang pertama menggambarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang diliputi oleh keadilan. Kedua, menyebutkan dampak yang muncul dari ketidakadilan. Ketiga, membuat laporan tentang tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepada sesama. Materi pembelajaran kita hari ini adalah materi yang terakhir dari pembahasan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Sejauh ini anak-anak sudah dibekali untuk menjadi pribadi yang memahami kaitan antara demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Baik dari perspektif Alkitab maupun petunjuk praktis untuk menjalankan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh pembahasan materi pendidikan agama Kristen mengajak kita untuk menghayati kehidupan bersama dengan Allah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan kita dalam kebersamaan dengan sesama makhluk lainnya, terutama dengan sesama manusia. Pemahaman bahwa semua makhluk dipelihara oleh Allah Sang Pencipta dan bahwa manusia adalah makhluk mulia dan karena itu harus bertanggung jawab untuk memelihara isi dunia ini. Hendaknya ini benar-benar kamu hayati dan jalankan. Ini menjadi landasan untuk membahas tentang peran kita selaku pembawa damai sejahtera yang akan mengakhiri seluruh pembahasan di kelas 12. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, mari anak-anak ibu mengingat kembali pengalaman sebagai orang yang diperlakukan tidak adil. Anak-anak ibu bebas memilih diperlakukan tidak adil dalam hal apa dan di mana. Contohnya di keluarga, di sekolah, di lingkungan, di gereja, di pasar, dan sebagainya. Saya ibu. Pengalaman saya diperlakukan tidak adil di keluarga saat saya bertengkar dengan adik saya, yang awalnya disebabkan karena adikku, tetapi mama lebih membela adik padahal karena kesalahannya sendiri. Perasaan saya saat itu sedih dan kecewa, hingga muncul rasa amarah dalam hati.
Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Pengalaman saya diperlakukan tidak adil dalam hal pergaulan. Saat saya dan teman ingin masuk dalam satu kelompok remaja, saya tidak diperbolehkan masuk menjadi anggota dari kelompok tersebut, karena tidak sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan. Perasaan saya saat itu kecewa dan saya merasa tersisihkan. Tetapi saya terus berdoa agar Tuhan Yesus beri saya kekuatan. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Pengalaman saya saat diperlakukan tidak adil saat di dalam belajar di sekolah. Guru terkesan lebih mengasihi dan memperhatikan teman-teman yang pintar-pintar saja. Perasaan saya pada saat itu seperti tak dianggap dan tersisihkan dan muncul rasa kecewa dan sedih. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Dari pengalaman anak-anak ibu, kita dapat simpulkan bahwa semua manusia, siapa saja, tidak ingin diperlakukan tidak adil. Karena perlakuan tidak adil akan muncul perasaan amarah, kecewa, sedih, merasa terhina, tersisihkan, tak dianggap. Jadi, tidak ada orang yang menerima dengan mudah saat diperlakukan dengan tidak adil. Apa pentingnya membahas keadilan terhadap semua insan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Dari hasil penelitian Sulman Koopman 2014 yang menyatakan bahwa perilaku kriminal para remaja yang dimasukkan dalam penjara yang bertingkah laku kriminal itu disebabkan karena si anak merasa diperlakukan tidak adil oleh lingkungannya. Misalnya, perlakuan teman-teman sebaya, perlakuan guru, dan sebagainya. Mengalami ketidakadilan memupuk rasa dendam yang kemudian dilampiaskan dalam perilaku kriminal ketika situasi memungkinkan. Jadi sungguh luar biasa pengaruh dari pengalaman ketidakadilan. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru menyajikan pemahaman yang utuh tentang keadilan. Tuhan Yesus sendiri mempraktikkan keadilan ini dengan mengajarkan pentingnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ketika kita dapat melihat orang lain dalam kedudukan yang sederajat dengan kita, atau dengan kata lain, ketika kita melihat orang lain tidak lebih berharga atau tidak lebih hina dari diri kita, maka kita dapat menerapkan prinsip keadilan ini. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pribadi yang menjalankan keadilan. Misalnya, kisah Raja Salomo di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 15-28 menunjukkan bahwa menjalankan keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak dari pribadi yang memang memiliki hak tersebut, dan sebaliknya memberikan ganjaran kepada pribadi yang memang perlu dihukum karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Nabi Samuel pun menjalankan keadilan terhadap Raja Saul. Di 1 Samuel pasal 13 ayat 5-14. Ketika Nabi Samuel melantik Saul menjadi raja, ia sudah berpesan untuk selalu taat pada perintah Allah. Namun ketaatan Raja Saul tidak berlangsung lama. Saul melanggar perintah Allah dengan memberikan korban persembahan, padahal ia tidak berhak melakukan itu. Walaupun Nabi Samuel sangat mengasihi Raja Saul,
namun ia tetap memberikan hukuman yang patut untuk kesalahan yang dilakukan Raja Saul, yaitu dengan memutus kedudukan Raja Saul sebagai raja. Ini menunjukkan bahwa Nabi Samuel mengutamakan ketaatan kepada Allah dari hal-hal lain. Ketaatan seperti inilah yang hendaknya menjadi pedoman bagaimana kita menjalankan keadilan terhadap setiap insan. Mengapa perlu menerapkan keadilan bagi semua insan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Allah, pencipta semesta, membuat segala ciptaannya baik. Kejadian 1 ayat 31. Perhatikan kata segala dalam ayat ini. Walaupun di Mazmur 8 dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia, namun keselarasan dengan ciptaan Allah lainnya harus dijaga. Sebagai makhluk mulia, justru manusia memiliki hikmat untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga keselarasan ini. Keserakahan dan kesewenang-wenangan manusia demi kepentingan dirinya justru membawa banyak bencana. Misalnya, pada bulan Oktober tahun 2015, di mana musim hujan belum tiba untuk Indonesia wilayah barat, terjadi bencana asap di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan wilayah lainnya, yang mengakibatkan sejumlah penerbangan dibatalkan selama berhari-hari. Penduduk di wilayah tersebut juga mengalami sesak nafas, bahkan ada beberapa yang meninggal. Hal ini terjadi karena ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan. Dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa ketika manusia mementingkan dirinya sendiri, sedangkan keselarasan dengan manusia lain dan lingkungan tidak dijaga, maka yang terjadi adalah bencana. Gundulnya hutan juga mengakibatkan banjir. Walaupun hutan gundul bukan satu-satunya penyebab banjir, karena bisa juga ini ulah manusia yang membuang sampah ke sungai sehingga terjadi pendangkalan. Dalam perspektif Kristiani, bumi dilihat sebagai sesuatu yang dikuduskan dan manusia barulah berharga bila memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan mereka yang termarginalkan dan miskin. Perspektif ilmiah memperhitungkan bahwa bumi dan sumber dayanya adalah terbatas. Terdapat saling ketergantungan dan keterhubungan antara sistem yang satu dengan yang lain, dan karena itu manusia harus melakukan kegiatannya dengan bijaksana dan hati-hati. Memperhatikan keadilan bagi semua insan ternyata memerlukan pemahaman tentang bagaimana memelihara bumi agar tetap menjadi tempat tinggal yang memadai bagi sekian generasi ke depan. Di sini tanggung jawab manusia sebagai makhluk mulia dituntut agar dapat menggunakan kepintarannya secara bijak untuk kesejahteraan semua manusia, bukan hanya sekelompok saja. Jadi keadilan ekologis dapat ditegakkan bila para pemimpin dan penegak hukum mempraktikkan keadilan sosial. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Karena menjadi tugas para pemimpin dan penegak hukum untuk memastikan bahwa rakyat yang berada di bawah pimpinannya hidup dalam kesejahteraan dan tidak dipersulit atau diperalat oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan lebih. Atau dapat juga dikatakan bahwa setiap manusia harus mendapatkan hak
untuk kesejahteraan hidup. Terganggunya kesejahteraan dan hadirnya kemiskinan dapat menjadi indikator bahwa ada kerusakan dalam lingkungan hidup. Hidup yang sejahtera haruslah menjadi hak bagi setiap orang terlepas dari latar belakang ras, etnis, agama, atau kelompok yang dimilikinya. Jadi anak-anak perlu memahami pengertian keadilan lingkungan atau environmental justice, yaitu keadilan yang berkaitan dengan norma, nilai budaya, aturan, kebijakan, kebiasaan, dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas. Keadilan lingkungan ini adalah pekerjaan dan upaya yang layak, pendidikan dan rekreasi yang berkualitas, pemukiman dan layanan kesehatan yang pantas, pembuatan keputusan yang demokratis, dan pemberdayaan personal serta lingkungan yang bebas dari kekerasan, obat-obat terlarang, dan kemiskinan. Lingkungan yang seperti itu tentu pencapaian kesejahteraan menjadi lebih terjamin. Inilah yang hendaknya yang menjadi tugas dan perhatian para pemimpin, penegak hukum, dan kita semua yang peduli untuk tercapainya keadilan bagi semua insan. Sekarang anak-anak ibu, silakan membuat doa orang yang terluka karena diperlakukan tidak adil. Tuliskan doa kamu itu dengan membayangkan perasaanmu saat diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Perhatikan agar doa yang kamu panjatkan bukan sekedar mengadukan apa yang kamu alami dan rasakan sebagai orang yang mengalami perlakuan tidak adil, tetapi hendaknya juga mencakup tekad dan harapan yang kamu miliki untuk mencapai keadilan walaupun mungkin sulit. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah harkat dan martabat manusia, baik sebagai personal maupun sosial dan bukan kekuasaan. Gereja mendidik dan mendampingi umatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan luhur yang perlu dijamin serta tentang hak-hak dan kewajiban moral yang harus diperhatikan. Iman Kristen menuntut keberpihakan serta kegigihan gereja sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan orang percaya yang berjuang bagi perwujudan keadilan dan kebenaran untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen, namun bagi semua umat beragama, seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Sebab tujuan kita adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang nyata, yaitu dalam kenyataan hidup yang kelihatan. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Maha Kuasa, Engkau sudah menciptakan manusia untuk kemuliaan-Mu. Ajarkan kami untuk melayani-Mu melalui kebebasan berkarya dan menyuarakan pendapat demi menegakkan keadilan. Anugerahkan keberanian untuk melakukan yang benar dan membawa kebaikan bagi sesama kami. Jauhkan dari godaan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompok kami. Sebaliknya, kobarkan semangat kami untuk memerangi mereka yang lalim dan menindas.
Biarlah kami mampu memancarkan cinta kasih-Mu yang menerangi kedurjanaan sehingga menghadirkan kehangatan bagi yang merindukan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12 yang telah dibawakan Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat.